Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikeni Dilia Fitri dengan nomor NIM 201040010754. Saya berasal dari program studi D3 Keperawatan Politeknik Asia Sumatera Barat. Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan edukasi tentang tindakan hemodialisis atau tindakan cuci darah. Baiklah, pada video kali ini merupakan tugas ujian akhir program atau ujian akhir praktek saya yang dimana dibimbing oleh Bapak Nurse Jeki Revialdinata SKEP MKEP. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hemodialisis atau tentang cuci darah, yang mana hemodialisis atau tindakan cuci darah merupakan tindakan yang hanya menggantikan fungsi ginjal. Nah, timbul beberapa pertanyaan, bagaimana jika ada seseorang yang mengalami gagal ginjal kronis tetapi ia menolak untuk dilakukannya tindakan hemodialisis atau tindakan cuci darah. Nah, apa yang akan terjadi pada dirinya? Apakah itu membahayakan? Sekarang kita akan membahas dasarnya terlebih dahulu sebelum kita membahas dampaknya. Perlu kita ketahui fungsi ginjal, yang pertama itu ada membuang kelebihan cairan. Nah, pada fungsi ginjal yang pertama ini terdapat ada kata kelebihan, yang dimana kelebihan berarti itu terlalu banyak. Nah, kelebihan cairan yang kita buang itu juga terdapat dari makanan yang kita makan atau minuman atau air-air yang kita minum. Nah, yang seharusnya air yang kita minum tadi atau yang kita konsumsi tadi dicerna dan dibuang dalam bentuk air seni pada saat buang air kecil, lalu tertumpuk pada organ tubuh kita atau pada ginjal kita. Nah, ketika ada seseorang yang mengalami gagal ginjal dan mengharuskannya untuk dilakukan tindakan cuci darah, namun mungkin karena ada beberapa pemikiran atau keputusan, ia menolak untuk dilakukannya tindakan cuci darah. Nah, ini sebenarnya sangat membahayakan pada dirinya sendiri. Nah, jika dikaitkan pada fungsi ginjal yang pertama, dari air tersebut yang seharusnya dikeluarkan melalui air seni saat kita buang air kecil, lalu dia mengendap pada organ tubuh kita. Itu akan menyebabkan tubuh menjadi udem atau bengkak, seperti udem pada kaki, tangan, wajah, perut, bisa juga sampai ke paru-paru, dan dari paru-paru tersebut akan memperberat kerja jantung dan akan berakhir kepada henti jantung. Nah, dari henti jantung itu bisa berakhir kepada meninggal dunia. Nah, akan sangat membahayakan jika air tersebut terus mengendap di organ tubuh kita dan di mana-mana, karena yang seharusnya air tersebut dibantu dikeluarkan oleh alat mesin pencuci darah tersebut. Kita lanjut kepada fungsi ginjal yang kedua, di mana fungsi ginjal yang kedua adalah membuang zat sisa metabolisme atau yang lebih dikenal dengan membuang racun pada organ tubuh kita. Nah, dapat kita simpulkan, tadi saya sudah menjelaskan dari apa yang kita konsumsi itu akan diproses oleh ginjal kita. Nah, jadi dari yang kita konsumsi tadi bakalan diolah menjadi energi. Nah, dari energi tersebut itu merupakan bekal untuk kita beraktivitas. Nah, dari kita beraktivitas tadi otomatis akan ada menimbulkan zat sisa. Nah, zat sisa tersebut juga tidak ada gunanya pada badan kita. Nah, jadi pada zat sisa tersebut harus dikeluarkan dari tubuh kita. Apabila seseorang tersebut mengalami gagal ginjal kronis dan tidak bisa mengeluarkan zat sisa tadi, maka alat dari mesin hemodialisis ini akan membantu untuk mengeluarkan zat sisa atau zat racun tadi dari tubuh kita.
Nah, timbul pertanyaan, bagaimana jika seseorang yang mengalami gagal ginjal kronis itu menolak untuk dilakukan tindakan hemodialisa tersebut? Nah, fungsi ginjal yang kedua ini, apabila dia menolak, berarti zat sisa atau zat racun yang ada pada tubuhnya akan tetap berada di tubuhnya. Lalu, apabila zat sisa itu ada di lambung, maka si penderita akan mengalami mual, muntah. Apabila zat sisa itu mengendap di kulit, ia akan merasakan gatal. Nah, jika akan dibiarkan terus-menerus, hal ini akan membuat si penderita mengalami penurunan kesadaran atau yang biasa disebut dengan koma. Nah, pada penjelasan yang tadi tentu sangat membahayakan bagi seseorang yang menderita gagal ginjal kronis dan menolak untuk dilakukannya tindakan hemodialisa atau tindakan cuci darah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya alat mesin cuci darah tersebut itu cuman untuk menggantikan dua fungsi ginjal saja. Jadi walaupun hanya untuk menggantikan dua fungsi ginjal saja, itu sangat membantu untuk seseorang yang mengalami kegawatan pada ginjalnya. Karena dapat juga kita tarik kesimpulan jika ada seseorang yang mengalami gagal ginjal, lalu ia akan melakukan transplantasi, juga tidak cukup waktunya melakukan transplantasi ginjal, karena transplantasi ginjal itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, oleh karena itu, cuci darah tersebut adalah salah satunya jika terjadi kegawatan pada ginjal, karena ia belum mempunyai akses lain selain cuci darah. Nah, jika masih ada orang yang beranggapan dan menolak untuk melakukan cuci darah dan mengatakan akan mempercepat kematian, itu tidak benar dan tidak fakta. Jadi di sini saya akan menjawab secara logis. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah di mana masalah ajal itu sudah pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa alat dari mesin cuci darah ini tidak untuk memperpanjang umur atau tidak untuk memperpendek umur. Jadi pada alat atau mesin pencuci darah ini hanya untuk meningkatkan kualitas hidup sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bengkak atau udem pada organ tubuh. Nah, jadi buat teman-teman yang memang membutuhkan tindakan cuci darah atau tindakan hemodialisis, jangan takut lagi dan jangan ragu lagi untuk melakukan tindakan hemodialisis ini atau cuci darah ini, karena dari video yang telah teman-teman tonton, teman-teman juga bakalan sudah tahu dan sudah mengerti apa alasannya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang membutuhkan tindakan hemodialisis atau tindakan cuci darah ini, jangan takut lagi dan jangan ragu lagi untuk melakukan tindakan tersebut, karena teman-teman juga sudah pasti mengetahui dan sudah mengerti setelah menonton video ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.